Ini benar-benar terjadi gitu. Tapi ternyata memang ini nggak mimpi. Ketika saya cubit tangan saya, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bersama semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa sahabat bersama semuanya yang ada di seluruh Nusantara di edisi perdana podcast STT Utsama atau yang akan kita beri nama sebagai Positus. Positus ini merupakan salah satu program yang ada di YouTube channelnya STT Utsama Kota Tegal. Bersama saya, rekan kami, insya Allah akan beberapa menit kemudian kita akan membahas sebuah topik atau membahas tentang kondisi terkini yang sedang kita alami bersama. Nah, sahabat bersama semuanya, kita ketahui bahwa sekarang kita sedang berada dalam era atau masa pandemi COVID-19. Kita semuanya bisa merasakan gitu kan, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, dari mulai kebiasaan gitu kan, kemudian situasi, kondisi, bahkan politik ekonomi kita pun berimbas pada perubahan yang sangat signifikan. Sama halnya seperti dengan kota-kota lain, kita yang ada di pinggiran kota, terutama di Kota Tegal juga mendapatkan imbasnya sama ketika virus corona kemudian mulai menjangkiti warga-warga yang ada di Kota Tegal. Walaupun di awal masa pandemi, Kota Tegal menjadi salah satu kota yang nyentrik, di mana kita terkenal dengan sebuah jargonnya yang dikeluarkan oleh wali Kota Tegal, yaitu dengan kata Mr. Lockdown, di mana awalnya Tegal menjadi salah satu kota yang menjadi kota contohan untuk menjadi kota yang paling tanggap dalam menghadapi virus corona. Ya, di mana kemudian banyak warga Kota Tegal yang kemudian terindikasi positif COVID-19. Akhirnya banyak sekali tatanan Kota Tegal yang kemudian berubah. Salah satunya yang paling berimbas adalah dari segi pendidikan, di mana yang awalnya kita bisa belajar tatap muka kemudian dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Semuanya membutuhkan kesiapan yang sangat ekstra gitu kan, bahkan dengan fasilitas atau dengan sedikitnya kemampuan, mau tidak mau kita harus mengikuti kondisi yang ada. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dua narasumber yang luar biasa, yang sangat inspiratif, yang nanti akan memberikan kita banyak sekali pengalaman terkait dengan perubahan kondisi yang sedang kita alami sekarang. Dan kita juga akan sama-sama sharing bagaimana sih lika-liku yang dijalani atau lika-liku yang kemudian dihadapi dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, podcast hari ini kita akan membahas tentang pandemi menuntut diri untuk berinovasi. Jadi harapannya dengan keadaan pandemi seperti ini, inovasi yang kita berikan itu tidak akan terhenti, terus-menerus untuk memperbaiki diri. Nah, di samping saya telah hadir seorang ustadzah yang cantik, yang solihah insya Allah. Beliau adalah Ustadzah Putri Rosyanti. Beliau adalah koordinator pesantren SMP IT Utsama dan merupakan guru mata pelajaran bahasa Arab. Kaifah haluki? Alhamdulillah, alhamdulillah Ustazah. Masya Allah. Adem ya dengannya ya, Masya Allah. Dan di sebelahnya Ustadzah Putri sudah hadir bersama kami, yaitu Ustadz Syukur. Beliau merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Beliau juga merupakan salah satu wali kelas, dan beliau juga merupakan salah satu guru mata pelajaran. Luar biasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa, kita semua Allah. Masya Allah, masih istiqomah dengan Masya Allah, ya semoga kita tersemangati juga dengan semangat yang diberikan oleh Ustaz. Ya, semangatnya itu sampai kemana-mana. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Nah, ya langsung saja kita akan berbincang bersama selama berapa menit ke depan terkait dengan masa pandemi yang sedang kita alami Ustaz Syukur dan Ustazah Putri. Sebelumnya saya ingin mengatakan, ingin menanyakan Ustaz Syukur dan Ustazah Putri,
sebelumnya pernah membayangkan nggak sih kita akan hidup seperti ini? Ustaz Putri dulu mungkin? Ya, tidak pernah terbayangkan ya akan terjadi seperti ini. Jadi sesuatu yang datang tiba-tiba di luar dugaan kita semua. Jadi ya mau nggak mau tapi kita harus menghadapi. Iya betul seperti itu ya. Kalau Ustaz Syukur gimana? Kalau saya sendiri mungkin tidak terbayangkan sama seperti Ustaz Putri, kemudian juga berpikir bahwa ini benar-benar terjadi, gitu. Tapi ternyata memang ini nggak mimpi. Ketika saya cuk di tangan saya, sakit. Saya mungkin ini nggak mimpi. Tapi itu saya mimpi, saya nyoba, ternyata ya sakit. Ternyata memang ini udah beneran dari kenyataan. Tapi alhamdulillah kita jalani dan alhamdulillah ternyata berjalan dengan baik. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Oh ya, sama semuanya perlu menjadi informasi bahwa kita dari SMP Usama merupakan salah satu sekolah berbasis boarding school, di mana anak-anak yang bersekolah di sekolah kami merupakan anak-anak yang akan dipondokkan. Jadi ketika mereka selesai belajar di sekolah, mereka tidak pulang ke rumah, tapi mereka harus belajar di asrama. Jadi kita akan hadirkan 2 pakar yang sesuai dengan bidangnya, di bidang kesiswaan, kemudian di bidang pesantren. Nah, Ustaz Syukur dan Ustaz Putri, saya akan menanyakan bahwa gimana sih perasaannya ketika kita harus PJJ? Ustaz Syukur dulu mungkin? Kalau saya sendiri mungkin pertama kali mendengar istilah harus PJJ, saya sendiri merasa sedih karena secara psikis saya belum siap. Walaupun saya pribadi ketika pertama kali mendengar istilah harus libur, ya ada senangnya juga sih. Oh, benar bisa istirahat, bisa santai-santai di rumah. Saya pikir cuma sebulan doang begitu, tapi ternyata berbulan-bulan dan itu malah justru membuat saya tidak senang begitu. Yang terbiasanya kita dari pagi hari kita berangkat sekolah, berkeringat, kemudian selama berbulan-bulan kita di rumah, kemudian WFH, pasti mengubah kondisi fisik saya. Gitu. Apalagi siswa mungkin sangat mempengaruhi, termasuk psikis, juga. Biasanya kita pagi sudah berkeringat, kemudian bekerja, mengajar anak-anak, bertemu anak, menyapa. Ternyata ketika itu dijalani selama berbulan-bulan, itu sungguh sangat tidak nyaman bagi saya. Betul. Kalau dari Ustaz Putri sendiri gimana rasanya ketika Ustaz Putri bisa kita harus PJJ? Wah, gimana rasanya? Luar biasa. Kaget. Kemudian sama seperti yang dikatakan Ustaz Syukur tadi, bahwa awal memang senang karena kan kami di asrama, kami nggak pernah pulang. Kemudian ada kabar harus pulang tuh senang sekali. Apalagi anak-anak tuh senang sekali. Tapi dengan ternyata kondisinya PJJ-nya selama ini, maksudnya lebih dari yang kita bayangkan, itu membuat kita stres juga ya. Iya, stres. HP itu nggak pernah berhenti bunyi, Pak. Mau tidur ada lagi yang WA lagi, Bu, hafalan. Mau ini ada yang WA lagi. Betul. Yang biasanya kita hidup terorganisir ya. Jam 8 masuk, jam segini pulang. Sekarang kita harus 24 jam full melayani anak-anak gitu. Kemudian yang bisa sedikit membuat kita shock itu biasanya ketika kita di kelas, kita menyapa gimana tuh anak-anak. Sekarang kita cuma di depan HP. Dan ketika ditanya dia tidak bisa jawab gitu. Masya Allah, sedih ya gitu kan. Mungkin menurut saya sih mereka semoga menjawab begitu ya. Walaupun kita nggak tahu menjawab atau tidak. Iya benar seperti itu. Jadi memang ya ini adalah sebuah anugerah ya yang Allah berikan pada kita, surprise yang tidak pernah kita bayangkan. Betul, kado terindah di tahun 2020 gitu kan. Kemudian saya pengen tanya, bagaimana sih kondisi anak ketika pas waktu itu disampaikan kita harus PJJ? Dari asrama seperti apa kondisi waktu itu? Oke. Dari asrama sendiri ketika anak-anak disampaikan harus PJJ, mereka senang apa seperti kita ya. Mereka asik bisa liburan gitu. Karena mereka membutuhkan itu. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah liburan. Jadi ketika ada kabar harus PJJ, mereka senang sekali. Betul. Tapi ketika sudah 2 minggu, masuk 3 minggu, kemudian 1 bulan udah mulai kapan berangkat lagi, bisa kapan ini lagi dan lain sebagainya. Jadi ternyata yang mereka juga merasakan bosan juga ketika harus lama gitu. Betul. Jadi luar biasa dengan tadi ya dengan perubahannya. Kemudian ketika pas saat mereka awal PJJ kan kita pasti merasakan ya perbedaan antara PTM pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Bisa nggak kita menangkap
bagaimana sih respon anak ketika pertama kali mereka menjalankan PJJ? Dari Ustaz Syukur dulu mungkin seperti apa? Kalau saya sendiri mungkin melihat bahwa kebanyakan anak justru lebih nyaman ketika PTM begitu. Karena ketika PJJ mereka tidak bisa menangkap banyak pelajaran begitu, termasuk yang sudah sulit ketika menyampaikan. Anak sudah semestinya mereka sulit untuk menangkap pengetahuan yang kemudian guru berikan. Tapi memang mau nggak mau kan memang harus dijalani. Jika kemudian ya kita bekerja untuk profesional seperti itu sih dari saya seperti itu. Ya, jadi memang respon anak itu bermacam-macam ya. Ada yang kemudian senang di rumah gitu kan, masa bodoh dengan tugas-tugasnya yang penting saya di rumah bisa nonton TV, bisa makan enak, bisa bangun main HP gitu kan. Tapi ada juga anak yang kemudian tadi ya, enakan berangkat, kalau tanya bisa ngasih jawab, kalau ini harus bergoogle gitu kan ya. Oke, jadi ya memang seperti itu, banyak respon, banyak kemudian permasalahan-permasalahan yang timbul gitu kan ya. Mungkin dari segi asrama dulu mungkin bisa diceritakan apa sih permasalahan yang kemudian timbul setelah kita mengalami PJJ. Berarti ketika mereka tatap muka kembali, ketika mereka kemudian harus PJJ, harus PJJ, permasalahan. Ya, hambatan, permasalahannya seperti apa? Ya. Kalau saya menyampaikan dari asrama ya, saya di asrama. Kalau dari asrama sendiri sih, anak kita biasanya kan ngecek amal ilmiahnya mereka, ibadah mereka, kemudian membentuk karakternya mereka, hafalannya mereka. Juga kami juga beberapa kali juga hal yang diperlukan adalah kalau dari anak sendiri yang diperlukan lagi-lagi harus voice note. Lagi-lagi harus video call. Betul. Kalau di rumah tapi nggak leluasa, berbayar liburan. Padahal kan sebenarnya itu hanya pembelajaran yang pindah tempat saja. Betul. Ada memahamkan anak bahwa kita hanya sekedar pindah tempat dan Iya, apalagi dengan kondisi yang berubah yang berbeda sama sekali gitu kan. Mungkin kondisi yang kurang nyaman, kondisi yang berbeda itu juga mengaruhi anak. Benar. Jadi memang hambatannya seperti itu. Mengubah mindset anak ketika di rumah kita belajar. Padahal di mindset anak ketika di rumah mereka adalah liburan. Masya Allah. Kemudian ketika banyak sekali hambatan yang kita hadapi ya, baik itu di asrama maupun pembelajaran di sekolahan, kira-kira inovasi apa sih yang kemudian ustadzah hadirkan untuk memberikan sebuah solusi dalam pembelajaran jarak jauh? Dari Ustaz Syukur dulu mungkin bisa dijelaskan? Mungkin saya sama ya dengan guru yang lain, termasuk mungkin sekolah yang lain juga sudah menjalankan bahwa memang kita menggunakan berbagai media, termasuk WA juga kita gunakan. Ya, awal-awal memang kita ya tugas kita foto kirim ke WA, kemudian anak kerjakan. Tapi lama-lama evaluasi dari kita adalah anak cukup bosan. Kita akan justru ingin mendapatkan pengetahuan dari guru, malah justru mendapatkan tugas. Nah, anak mungkin justru berpikir bahwa kok tugasnya tambah banyak seperti itu, sehingga kemudian saat itu kita pun mengambil kesimpulan baru bahwa salah satunya adalah dengan kita membuat media pembelajaran berupa video. Tapi memang ketika anak menerima tugas luar biasa, kita juga lingkungan begitu. Lingkungannya apa? HP saya yang sangat terbatas ini begitu ya, ketika dibuka nggak bisa terbuka. Kenapa? Karena memorinya penuh banget dan benar-benar dibuka aduh. Ya Allah, begitu ya. Mungkin semoga Allah kasih HP yang baru ya. Amin. Tapi sampai sekarang mungkin kasih. Semoga dengan podcast ini ada endorser langsung langsung dikasih HP dengan teknologi terbaru gitu kan ya. Termasuk itu saja, saya kan juga ngajar olahraga tuh, bingung kok. Saya bingung, ngajar olahraga gimana ya pakai online? Akhirnya apa? Saya push up sendiri di setting. Push up sendiri, edit sendiri. Masya Allah. Tapi alhamdulillah pengalaman yang luar biasa. Iya. Inovasi yang tidak henti. Inovasi tiada henti gitu kan. Jadi dengan segala kondisi yang kita hadapi, harapannya inovasi itu akan terus menerus muncul gitu kan ya. Bukan kemudian dengan hambatan kemudian kita berhenti, tapi dengan hambatan membuat kita lebih maju lagi gitu ya saudara. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya secara garis besar PJJ ataupun PTM sebenarnya hampir bisa kita lewati walaupun dengan evaluasi yang berbeda seperti itu. Cuma mungkin tadi dengan jalan yang bisa kita lewati. Nah kemudian terakhir kan alhamdulillah
setelah berapa bulan kita PJJ waktu itu ya, alhamdulillah sampai 3 bulan. Iya, sampai awal tahun ajaran baru gitu kan, kita mendapatkan sebuah keputusan bahwa alhamdulillah anak-anak bisa kembali ke asrama, bisa kembali ke sekolahan gitu kan, dengan prosedur kesehatan yang luar biasa ketat gitu kan. Kita kemudian mengadakan tes rapid gitu kan, kemudian tes kesehatan, kemudian kita harus karantina mandiri gitu kan ya, agar kita bisa melaksanakan PTKM, di mana ketika kita berbasis boarding school itu jauh lebih memudahkan daripada ketika kita harus pulang pergi, karena kita bisa mengontrol anak-anak ada di asrama, kita bisa mengontrol siapa saja yang bisa keluar masuk ke dalam sekolah dan asrama. Jadi kita memberanikan diri ya Ustaz dan Ustazah untuk bisa PTM waktu itu. Nanti bisa ceritakan dong bagaimana sih kemudian akhirnya kita bisa PTM gitu kan, kok ujuk-ujuk dari PJJ tiba-tiba jeng-jeng kita langsung PTM. Coba dari Ustaz. Jeng-jengnya lebih dari jeng-jeng jeng-jeng gitu kan, Masya Allah. Nah, ceritanya begini, dengan baik ya. Pada suatu hari. Sebenarnya kita itu juga sudah rapat nih bersama dengan tim guru, dengan kepala sekolah juga. Dari kita sendiri, dari pihak internal, memang kita lebih nyaman ketika PTM. Betul. Sehingga kemudian kalau tidak salah, saat itu kita sudah mulai memikirkan bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kemudian kita mengambil jejak pendapat dari orang tua, lebih nyaman PTM atau PJJ gitu. Ketika kita sampaikan, ternyata ini ya alhamdulillah ya luar biasa, dari orang tua justru menginginkan PTM begitu. Tinggal langkah selanjutnya adalah kita berusaha dari dinas mengisikan atau tidak begitu. Ya, mengikuti protokol kesehatan COVID-19 saat itu. Jadi dan alhamdulillah kita lulus screening ya Ustaz ya. Gitu. Jadi selain dari kesiapan kita, kemudian waktu itu ada survei gitu ya. Survei yang dilakukan oleh dinas kesehatan, asrama dan sekolah. Dan saat itu kita juga yakinkan kepada orang tua bahwa kita bisa melakukan tes rapid secara massal kepada anak-anak, baik itu siswanya, gurunya, petugas kooperasinya, dan semua orang yang berada di sekolah. Alhamdulillah semuanya non reaktif. Walaupun awal-awalnya saya justru takut, barangkali kemudian saya sendirian yang reaktif, kerja isolasi, kita sendiri di rumah, bayangkan coba, bukan juga kemana-mana, tapi alhamdulillah semuanya berjalan. Tidak setakut yang dikira begitu. Iya betul. Jadi sebelum reaktif itu kita kemudian parno dulu, aduh jangan-jangan kita sendiri yang reaktif, dari anak-anak non reaktif, tapi ternyata alhamdulillah semuanya bisa non reaktif. Tahu nggak siapa orang pertama yang dites rapid? Ustadz Syukur. Betul sekali. Masya Allah. Sebagai contoh yang baik. Ya, bukan contoh mungkin ini ya, ini coba-cobaan kali ya. Ya teladan. Jadi harus mencontohkan dulu ya gitu. Oke. Itu terkait dengan mekanisme kenapa kemudian kita bisa pembelajaran tatap muka. Nah, pada saat itu yang ada di benak saya adalah setelah kita rapid, kemudian kan kita harus karantina mandiri. Wah, gimana itu? Misalnya dari segi kepesantrenan, bagaimana kondisi anak ketika kemudian harus karantina mandiri? Ya, kalau dari segi anak sendiri sih, kita sulitnya kita untuk memahamkan mereka, karena mereka masih seumuran SMP ya, jadi kita memang perlu menggunakan bahasa untuk mereka. Tapi alhamdulillah luar biasa sekali, anak-anak ini mudah untuk diajak, dipahamkan bersama terkait dengan kondisi ini. Dan selama 14 hari full, kalau nggak salah itu 2 minggu full, kita menjalani karantina mandiri, kita menjaga jarak ketika di asrama, kemudian menggunakan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Pulang sekolah ada termoga ya ingat sekali hand sanitizer, cuci tangan dan lain sebagainya, menjaga jarak. Kalau masalah waktu ketika orang tua dan anak baru masuk asrama, tasnya juga disemprot ya. Semua perlengkapan anak-anak itu kita semprot itu. Alhamdulillah sih setelah 2 minggu berjalan, sudah selesai masa karantinanya dan sudah bisa normal. Walaupun tetap kita menjalankan protokol kesehatan juga, dan ada banyak sesuatu yang baru sebenarnya. Akhirnya kita bisa lebih menerapkan pola hidup yang lebih baik, lebih sehat, lebih bersih lagi. Karena ya banyak ternyata manfaatnya dengan kondisi yang seperti ini. Iya betul. Ketimbang kita mencari
atau kita menjadi orang yang mengeluh, jadi kita mencari solusi ya, solusi yang baik untuk memperbaiki diri gitu. Jadi luar biasa. Jadi anak-anak kami di SMK Usama itu mengalami dua kondisi yang sangat berbeda, di mana pas awal pandemi itu kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, mereka pulang ke rumah tapi tetap dengan pembelajaran, tetap dengan hafalan, tetap dengan belajar amal yaumiyahnya, ditanya sudah sholat belum, sudah tilawah belum, sudah qiyamul belum gitu kan. Kemudian mereka mendapatkan sebuah kemudahan untuk bisa pembelajaran tatap muka gitu ya Ustaz. Dan kemudian muncul sebuah perbedaan. Ketika pas mereka di rumah, hampir setiap hari gitu kan mereka bilang, Ustaz yang kapan berangkat? Sudah bosan di rumah. Dan kemudian ketika sudah masuk PJJ, kita meninggalkan PJJ dan kemudian kita masuk ke pembelajaran tatap muka, di mana kemudian ada protokol kesehatan yang baru ya Ustaz, perubahan kondisi ya gitu kan. Bagaimana kondisi psikis anak ini? Psikis anak? Ya. Untuk psikis anak sendiri, karena adanya pola yang baru, karena kita perlu menerapkan protokol kesehatan, biasanya kalau di asrama itu perpulangan, jadwal jenguk, ya itu jadwal jenguk 2 minggu sekali. Kemudian jadwal pulang itu 1 bulan sekali. Oh, jadi 1 bulan sekali mereka pulang ke rumah gitu ya? Oh, iya. Dengan kondisi seperti ini kan kita tidak mungkin seperti itu. Karena kalau saya sudah pulang ke rumah, kalau masuk lagi harus ready. Kita harus karena kondisi tersebut, akhirnya kebijakan dari kami memutuskan untuk sudah ubah kebijakannya menjadi jadwal jenguk 1 bulan sekali dengan kloter-kloteran, jadi tidak lama. Kemudian jadwal pulangnya pun 1 semester. Masya Allah. Itu yang menjadi luar biasa, anak-anak mungkin berat sekali. Jadi perubahan inovasi ya, dari mulai yang sebulan sekali mereka harus pulang ke rumah, kemudian harus 1 semester mereka harus pulang, gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, mungkin itu saja ya perbincangan kita hari ini terkait dengan inovasi yang sudah kita lakukan selama masa pandemi, di mana kemudian kita banyak melakukan inovasi mulai dari pembelajaran, kemudian inovasi dalam kebijakan, gitu kan, inovasi dalam kemudian memperbaharui kondisi-kondisi, gitu kan, harapannya tadi gitu kan, bagaimanapun kondisi yang akan kita hadapi ke depan, entah itu virus corona, entah itu virus yang lainnya, gitu kan, kita berusaha untuk bisa beradaptasi dengan memunculkan inovasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Terima kasih Ustaz dan Ustazah hari ini, dan semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat, bisa kemudian menambah wawasan kita terkait dengan kondisi COVID-19 akan terus berinovasi. Itu saja, saya tutup podcast di hari ini dengan membaca hamdalah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.